Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, teman-teman dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan channel saya Subhan Jubaidi. Dan kali ini dalam kuliah psikoterapi saya akan membahas tema tentang terapi psikoanalisa, yaitu sebuah teknik dari madhab besar dalam ilmu psikologi. Nah, jadi dalam psikoanalisa ini kita akan belajar tentang bagaimana terapi-terapi yang banyak digunakan oleh beberapa psikoterapis dalam menangani berbagai macam kasus permasalahan yang berkenaan dengan sesuatu yang terpendam di dalam pikiran dia yang berkenaan dengan masa lalu. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah definisi dari beberapa referensi. Setiap ahli mempunyai banyak definisi, dan dalam slide saya mengatakan bahwa psikoanalisa merupakan suatu metode penyembuhan yang lebih bersifat psikologis daripada dengan cara-cara fisik. Jadi psikoanalisa ini menggunakan sebuah metode penyembuhan non fisik. Jadi banyaknya bermain di area-area non fisik manusia. Nah, maka disebut sehat secara mental menurut psikoanalisa adalah orang yang dapat menyeimbangkan diri pada aspek id, ego, dan superego. Nah, nanti kita belajar apa itu id, ego, dan superego. Maka dalam ajaran-ajarannya secara umum dan banyak dikaji orang menjadi tren dan menarik dalam psikoanalisa itu ada beberapa aspek. Karena psikoanalisa ini sesuatu yang menarik, pengikutnya banyak, solid, dan memang pendirinya atau dalam beberapa tekniknya mereka menggunakan bahasa-bahasa yang sangat menarik, ya, hidup, menarik, dan disukai oleh para psikoterapis. Salah satunya memang pendiri atau penggerak yang paling terkenal adalah Sigmund Freud. Nah, di sini kalau kita bicara ajaran psikoanalisa itu ada tingkat kesadaran. Ini yang pertama. Jadi nanti kita akan belajar tentang tingkat kesadaran. Jadi bahwasanya di dalam teori psikoanalisa manusia itu ada dua dimensi, dua area. Yang pertama adalah unconscious, dan yang kedua adalah conscious atau consciousness dan unconsciousness. Nah, di antara unconsciousness dan consciousness itu ada namanya yang disebut dengan pre-consciousness. Nah, jadi kalau bahasa kitanya ada alam sadar, alam bawah sadar. Nah, di antara alam sadar dan alam bawah sadar ada namanya pre-consciousness. Nah, di alam bawah sadar itu 88% orang banyak dipengaruhi oleh sesuatu yang terekam lama di pikiran bawah sadar. Di situ ada trauma, ada fobia, ada permasalahan masa lalu, masa kecil, inner child, dan lain-lain. Nah, ini diajarkan dalam psikoanalisa tingkat kesadaran. Di sini banyak berbicara tentang alam sadar dan alam bawah sadar, atau kalau bahasa lain alam sadar, free conscious, dan alam tak sadar atau alam bawah sadar. Ini tingkat kesadaran. Nanti kita juga belajar tentang struktur kepribadian. Jadi ada kepribadian yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Ada juga Oedipus kompleks, artinya bagaimana tahapan-tahapan perkembangan secara seksual bagi manusia. Ada defense mechanism, yaitu sebuah mekanisme pertahanan diri dalam ajaran psikoanalisa, dan tentu ada teknik terapi dari psikoanalisa. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak semua saya bahas, nanti kita satu persatu, dan kita kenal dulu nih tokoh psikoanalisa. Di sini ada Sigmund Freud, ada Franz Anton Mesmer, ada Jean Martin, ada Pierre Janet, ada Carl Gustav, ada Alfred Adler, ya, ada Grenfell, ada Gustav. Ini tokoh-tokoh psikoanalisa. Silakan Anda cari referensi yang lebih menarik, lebih lengkap tentang tokoh-tokoh ini, sejarah, dan lain-lain. Nah, baik, selanjutnya ada teknik-teknik di dalam psikoanalisa. Jadi teknik konseling psikoanalisa atau teknik terapi psikoanalisa itu diarahkan untuk mengembangkan suasana bebas tekanan. Jadi kalau Anda seorang psikoterapis yang menggunakan teknik psikoanalisa, maka yang Anda lakukan adalah bagaimana caranya mengembangkan suasana yang lebih nyaman, lebih tenang. Nah, jadi kalau seandainya Anda seorang psikoterapis menggunakan teknik psikoanalisa, maka yang Anda gunakan adalah teknik mengembangkan suasana rileks, tenang.
Jadi tidak membuat sebuah tekanan kepada klien Anda. Nah, dalam suasana bebas itu klien menelusuri apa yang tepat dan tidak tepat pada tingkah lakunya dan mengarahkan diri untuk membangun tingkah laku baru. Nah, jadi ada kerjasama yang menarik antara seorang psikoterapis dengan seorang klien ketika dia menangani kasus-kasusnya, dan intinya adalah menarik. Jadi teknik yang menarik membuat nyaman, rileks. Maka dalam teori alam bawah sadarnya di sana ada yang namanya kondisi delta, alfa, theta, dan delta. Nah, bagaimana caranya Anda seorang psikoterapis pendekatan psikoanalisa itu mengarahkan kepada klien Anda untuk bagaimana caranya gelombang otak pikiran klien Anda menjadi alfa atau theta sehingga nyaman, tenang, dan rileks. Ini yang penting menjadi satu referensi kita ketika kita menggunakan teknik ini. Nah, di sini ada 5 dasar teknik terapi psikoanalisa. Yang pertama asosiasi bebas, yang kedua interpretasi, yang ketiga analisis mimpi, yang keempat analisis resistensi, dan yang kelima adalah analisis transferensi. Nah, jadi yang pertama adalah asosiasi bebas. Asosiasi bebas itu adalah ketika Anda seorang psikoterapis bertemu dengan klien Anda dipersilakan untuk mengekspresikan semua unek-uneknya, semua permasalahannya dengan bebas dan luas. Jadi sebenarnya kalau berbicara waktu juga ya sebebas-bebasnya sampai dia merasa plong gitu. Nah, ini kan sebuah ekspresi alam bawah sadar yang memang ada pada diri klien. Nah, sehingga dia bercerita kepada Anda terus-menerus sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Nah, inilah disebut asosiasi bebas. Klien diminta untuk mengungkapkan permasalahannya yang muncul dalam kesadaran dengan bebas dan leluasa. Nah, contoh katakanlah, silakan katakan dan luapkan apa yang ada di pikiran Anda dan perasaan Anda. Ini contoh kalimat psikoterapis kepada klien. Nah, jadi ini yang pertama adalah asosiasi bebas. Yang kedua adalah analisa mimpi. Jadi seorang psikoterapis kadangkala mencari sebuah jawaban permasalahan melalui analisa mimpi klien. Nah, jadi psikoterapis mengajak klien mengeksplorasi dirinya secara sadar terhadap ketidaksadarannya, yaitu mimpi. Karena mimpi dianggap memuat banyak informasi pikiran yang tidak disadari berupa harapan dan konflik. Nah, tetapi di sini bukan berarti Anda menjadi seorang pentakwil mimpi. Misalkan seandainya klien Anda semalam mimpi bertemu ular sehingga Anda mengatakan ternyata Anda dalam keadaan bahaya nanti ke depan. Itu bukan seperti itu. Tetapi ini sebagai sarana bagaimana caranya Anda mengetahui permasalahan beban unek-unek di pikiran bawah sadar klien Anda melalui mimpi itu. Mungkin orang ini dikejar-kejar sesuatu, ternyata di balik ular itu ada kebencian. Jadi dia benci kepada seorang sehingga terus menghantui dan dikejar oleh ular tersebut. Nah, ini dieksplorasi dengan pola-pola bahasa yang nanti Anda gunakan untuk mencari referensi kenapa orang ini bermimpi ular. Jadi sebagai sarana. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan asosiasi bebas. Jadi analisis mimpi ini nanti bisa berhubungan dengan yang namanya asosiasi bebas. Dia bercerita terhadap mimpinya dan nanti hubungannya dengan problem-problem dia. Karena bahwasanya ketika orang bermimpi itu didominasi oleh satu pikiran yang sangat menekan di dalam dirinya. Jadi bisa mewakili dari sebuah permasalahan yang tidak keluar, tidak meluap, maka dia bermimpi. Jadi itu yang kedua yang digunakan oleh psikoanalisa ketika bertemu klien dalam menterapinya, yaitu pendekatan analisa mimpi. Yang ketiga adalah interpretasi. Jadi prosedur dasar yang digunakan dalam analisis terdiri dari penetapan analisis. Jadi maksud interpretasi adalah penafsiran. Anda bisa menafsirkan semua perkataan, perilaku, pikiran, perasaan klien Anda melalui teknik interpretasi. Jadi ada meaningnya. Kalau Anda mendengarkan klien Anda bercerita tentang ular, maka Anda harus bisa menjelaskan, menginterpretasikan, ngasih tahu bareng-bareng. Ataupun polanya sama-sama. Anda berdiskusi dengan klien Anda, kira-kira apa ya ketika Anda bermimpi ular? Mungkin ada suatu ketakutan beberapa hari, minggu yang lalu. Nanti klien akan cerita, oh iya betul, saya sangat takut kepada seorang yang seperti ini. Dan saya sangat kesal sekali. Nah, ini adalah satu teknik interpretasi yang Anda buat meaning terhadap makna. Maksud saya membuat meaning atau membuat makna, membuat arti terhadap satu permasalahan klien dari simbol-simbol tersebut. Dan caranya adalah Anda bisa menafsirkan atau Anda bersama-sama menafsirkan dengan klien Anda sehingga klien Anda mendapatkan sebuah
jawaban terhadap fenomena, gambar, simbol terhadap permasalahannya. Yang keempat adalah analisis resistensi. Jadi analisis resistensi itu adalah sebuah analisis terhadap tingkah laku klien yang tidak memiliki komitmen pada saat sesi pertemuan. Jadi Anda bisa menggunakan teknik ini. Klien ketika mengajak satu pertemuan, oke, besok bertemu jam 8 di ruang klinik, ternyata dia nggak datang. Nah, ini ada sesuatu yang mesti Anda analisis. Hari ini bertemu, besok harusnya bertemu pagi, dia mengundur. Ini ada apa ini? Anda analisis. Atau ada satu yang Anda tampak secara eksplorasi Anda dalam pengamatan klien Anda, si klien ini seolah-olah menutupi cerita-ceritanya. Jadi ada sesuatu yang memang dia menolak atau menghalangi pikiran pada saat pelaksanaan terapi. Ini juga menjadi sebuah teknik Anda harus pandai ketika menggunakan teknik ini, yaitu menggunakan analisis resistensi. Dan yang kelima adalah analisis transferensi. Nah, jadi proses analisis transferensi ini perasaan klien terhadap orang di masa lalu. Jadi transfer perasaan klien kepada psikoterapis terhadap orang-orang masa lalu yang menyakitinya dengan tujuan menghidupkan kembali masa lalunya. Nah, jadi analisis transferensi itu jelasnya, arti sederhananya adalah bagaimana Anda bisa tertransfer atau klien mentransfer ke psikoterapis ke diri Anda itu terhadap permasalahan masa lalunya, memunculkan, menghidupkan masa lalunya, sehingga Anda kelihatan tuh nampak kebenciannya, kecemburuannya, ketidaksukaannya kepada seseorang, kepada satu keadaan, satu peristiwa. Jadi tertransfer kepada Anda. Bahkan Anda seolah-olah lihat gambarnya, berusaha bagaimana menangkap perasaannya, ceritanya. Nah, ini tertransfer kepada Anda gitu ya. Oh, ternyata ini tuh permasalahan dari klien saya, sehingga muncul perasaan benci, takut dan lainnya sebab dari masa lalu. Nah, ini adalah analisis transferensi. Jadi ada 5 yang mesti teman-teman tahu bahwasanya untuk teknik ini, 5 dasar teknik terapi psikoanalisa adalah asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transferensi. Dalam kenyataannya, realitasnya di ruang terapi Anda bisa menggunakan semuanya. Artinya tidak mesti harus berurutan, kadangkala mungkin bermula dari mana. Ini bagaimana kecerdasan Anda, maksud saya kecakapan Anda sebagai psikoterapis dalam mengeksplorasi dan mengamati klien Anda. Dan semuanya sangat terhubung. Seperti tadi, bagaimana ketika analisis transferensi digunakan klien Anda untuk mentransfer perasaan permasalahan klien Anda, maka di sini ada hubungan dengan asosiasi bebas. Dia bercerita segala macam, termasuk dalam mimpi juga, termasuk kenapa dia resistance juga. Nah, ini 5 dasar teknik terapi psikoanalisa ini menjadi prinsip dalam teori psikoanalisa ketika dalam prakteknya. Nanti juga ada, sebenarnya ada juga yang disebut katarsis atau aberration. Ada yang menambahkan, ada 6 ya. Jadi bagaimana luapan-luapan emosi klien sehingga terjadi sebuah letupan, baik sebuah tangisan, sebuah teriak, histeris, marah, dan lain-lain. Ini juga bisa. Nah, tapi minimal kita bisa ngerti ada 5 dasar teknik terapi psikoanalisa yang secara umum dan banyak digunakan. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan semua penggiat psikoterapi dan pembelajar yang berbahagia, terus cari referensi. Ini adalah sebagai bahan diskusi saja. Banyak hal yang bisa kita dapatkan. Saya juga sedang belajar dan Anda bisa mencari referensi di beberapa jurnal dan buku-buku utamanya tentang terapi psikoanalisa. Terima kasih dari saya. Selamat berdiskusi dan selamat belajar. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.